Denny Darko melihat tanda bahagia, ada ikatan spiritual antara Hari Putra dan Selvi Yama. Jakarta, Mei tahun 2025. Dunia hiburan tanah air kembali diwarnai dengan aroma misteri dan kebahagiaan, setelah sosok ahli spiritual sekaligus mentalis kenamaan, Denny Darko, mengungkap sebuah penglihatan mengejutkan tentang dua nama yang tak asing di dunia dangdut Indonesia, Hari Putra dan Selvi Yama. Keduanya dikenal publik berkat prestasi gemilang mereka di ajang pencarian bakat dangdut dan karir musik yang terus melambung. Namun, di balik panggung, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang peka, seperti Denny Darko. Visi di balik kartu tarot. Dalam sebuah sesi live streaming bertema, Cinta dan Karir Selebriti di 2025, Denny Darko secara tiba-tiba menyebut nama Hari Putra dan Selvi Yama saat sedang membaca kartu tarot. Awalnya, para penonton mengira itu hanya bagian dari segmen umum. Namun ekspresi Denny berubah ketika ia membuka kartu ketiga, The Lovers. Ia terdiam sejenak, menatap layar, lalu berkata dengan tenang namun penuh keyakinan. Saya melihat sesuatu yang sangat membahagiakan. Ini bukan hanya tentang asmara biasa, tapi tentang dua jiwa yang sedang saling terhubung dalam energi yang sangat bersih. Ada vibrasi kehangatan, ketulusan, dan restu alam. Bukan sekadar chemistry di atas panggung. Hari Putra dan Selvi Yama memang sempat beberapa kali tampil bersama dalam beberapa konser dan acara televisi. Chemistry mereka di atas panggung kerap mencuri perhatian. Bahkan netizen pernah menjodoh-jodohkan keduanya karena interaksi mereka yang terasa begitu alami dan tulus. Namun, baik Hari Putra maupun Selvi selalu menanggapi dengan senyum, mengatakan bahwa mereka hanyalah sahabat. Tapi bagi Denny Darko, hubungan ini lebih dari sekadar persahabatan biasa. Dalam meditasi saya beberapa hari yang lalu, ungkapnya dalam sebuah podcast eksklusif, saya melihat cahaya berwarna ungu keemasan yang saling berpilin dari dua arah. Simbol itu hanya muncul ketika dua jiwa memiliki misi spiritual yang sama atau pernah terikat di masa lalu. Saya percaya Hari Putra dan Selvi pernah terhubung dalam kehidupan sebelumnya. Benarkah mereka twin flame? Istilah twin flame atau kembaran jiwa bukan hal baru dalam dunia spiritual. Berbeda dengan soulmate, twin flame dipercaya sebagai dua bagian dari satu jiwa yang terpisah dan bereinkarnasi dalam dua tubuh berbeda. Mereka akan dipertemukan kembali untuk menyelesaikan misi kehidupan yang lebih tinggi. Menurut Denny, aura keduanya memancarkan tanda-tanda khas twin flame, saling melengkapi, mengalami perjalanan karir yang serupa, dan memiliki energi yin yang kuat. Bahkan, saat Denny memegang foto keduanya, ia merasakan gelombang hangat yang biasa muncul ketika dua energi harmonis bertemu. Reaksi netizen dan dunia maya. Setelah pernyataan Denny Darko viral, media sosial langsung dibanjiri oleh komentar penuh antusias dari para penggemar. Dari dulu udah kerasa chemistry mereka itu beda banget. Kalau beneran jodoh, aku doain langgeng sampai halal, @dangdutlovers88. Mas Denny nggak pernah salah loh. Ingat prediksi beliau soal pasangan artis tahun lalu yang akhirnya nikah juga, @tarotau. Mereka tuh kayak magnet, nggak perlu ngomong, tapi auranya udah nyatu, @Selvi Haris Kuat. Tagar-tagar Hari Putra Selvi naik pelaminan pun sempat trending selama 2 hari berturut-turut. Banyak penggemar membuat fan art, video editan romantis, bahkan petisi agar mereka diberi satu program khusus berdua. Bagaimana tanggapan Hari Putra dan Selvi? Sampai berita ini diturunkan, baik Hari Putra maupun Selvi belum memberikan pernyataan resmi terkait ramalan spiritual Denny Darko. Namun, dalam unggahan Instagram terbarunya, Selvi menuliskan caption yang cukup menggugah rasa penasaran. Kadang semesta tahu lebih dulu kemana hati kita harus pulang. Sementara itu, Hari Putra memposting foto dirinya di atas panggung dengan caption pendek. Tertulis di atas langit, tak akan salah tempat turun. Penggemar pun semakin yakin bahwa keduanya tengah merasakan sesuatu yang spesial. Apakah ini cara mereka memberi kode kebahagiaan yang tertulis di langit? Denny Darko menutup pernyataannya dengan sebuah refleksi yang dalam. Di dunia selebritas yang penuh ketidakpastian, sangat jarang kita melihat dua insan yang dipertemukan bukan hanya karena popularitas atau kepentingan industri. Saya melihat ini sebagai momen sakral, di mana semesta mempertemukan dua jiwa yang siap untuk saling menyembuhkan, saling menguatkan, dan membawa vibrasi bahagia untuk banyak orang. Tak hanya sekadar ramalan asmara,
Denny juga menyebut bahwa sinergi antara Hari Putra dan Selvi Yama bisa menghasilkan karya musik spiritual pop yang menggugah rasa, membangkitkan nilai-nilai ketulusan dalam industri hiburan yang kerap keras. Ia bahkan menyarankan agar keduanya membuat sebuah lagu bertema, Kembali Menyatu, yang menurutnya akan menjadi karya ikonik sepanjang masa. Akhir kata, cinta, musik, dan jalan takdir. Apakah prediksi Denny Darko akan menjadi kenyataan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, Hari Putra dan Selvi Yama telah menggetarkan bukan hanya hati para penggemar, tapi juga ruang energi yang lebih tinggi. Jika benar mereka ditakdirkan bersama, maka ini bukan hanya kisah cinta biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana dua insan berjalan di jalur masing-masing, hingga akhirnya bertemu di persimpangan takdir yang dirancang semesta, dan direkam dalam kartu tarot. Dan mungkin, saat lagu mereka berikutnya dirilis, kita semua akan tahu, bahwa cinta sejati tak selalu diumumkan dengan kata-kata, kadang cukup dengan tatapan yang jujur dan getaran yang terasa sampai ke jiwa. Berita yang kedua, Bibit, Bebeit, Bobot zaman now, Irfan Hakim mau pedangdut Hari Putra ajak Selvi Yama ke pelaminan, apa sih yang dicari? Oleh redaksi spesial, Berita dan Budaya Populer. Jakarta, dalam pusaran kehidupan selebritas yang glamor dan penuh sorotan, nilai-nilai tradisional masih punya tempat, meski terkadang berbenturan dengan dinamika zaman. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kisah asmara tak terduga antara Irfan Hakim, figur publik yang dikenal ramah dan religius, dengan penyanyi dangdut sensasional Hari Putra yang dikabarkan hendak melamar sang idola TikTok, Selvi Yama. Di balik kabar bahagia itu, muncul satu pertanyaan klasik namun tetap relevan, apa sih yang sebenarnya dicari dalam sebuah pernikahan? Kisah ini tak hanya sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah pertemuan antara nilai-nilai Jawa kuno yang disebut bibit, bebeit, bobot, dengan budaya pop yang serba cepat, viral, dan terkadang serampangan. Kilas balik, cinta yang tak terduga. Kabar kedekatan Irfan dan Hari Putra awalnya dianggap candaan di salah satu acara talk show. Dalam segmen yang penuh tawa itu, Irfan dengan gaya khasnya menggoda Hari Putra tentang gaya panggungnya yang energik dan kemayu maskulin. Namun siapa sangka, candaan itu berkembang menjadi chemistry yang membuat publik bertanya-tanya, terutama setelah Hari Putra tampil membawakan lagu berjudul Hanya Untuk Irfan di salah satu konser live streaming, dan menyisipkan potongan nama Selvi Yama di akhir lagu. Netizen pun geger. Ternyata, Hari Putra bukan sedang menyatakan cinta kepada Irfan, melainkan menyampaikan niatnya untuk melamar Selvi Yama, influencer yang terkenal karena video lip sync-nya dengan filter estetik dan kata-kata motivasi cinta. Yang membuat publik tercengang bukan hanya niatan lamaran itu, tapi juga pendekatan yang digunakan Hari Putra. Ia membawa proposal lamaran dalam bentuk slide PowerPoint interaktif, lengkap dengan skema keuangan, silsilah keluarga, dan penjabaran nilai bibit, bebeit, bobot. Bibit, bebeit, bobot, apa masih relevan? Istilah bibit, bebeit, bobot berasal dari tradisi Jawa kuno sebagai acuan dalam menilai calon pasangan. Bibit berkaitan dengan asal-usul atau latar belakang keluarga. Bebeit menilai status sosial, profesi, dan perilaku, sedangkan bobot lebih ke nilai kepribadian, pendidikan, dan materi. Banyak yang bilang itu sudah kuno, ujar Bu Tati, pengamat budaya dari Universitas Gadjah Mada. Tapi prinsip dasarnya masih sangat aplikatif. Hanya saja, konteksnya harus diperluas. Hari Putra tampaknya memahami ini. Ia memodernisasi konsep tersebut. Dalam presentasinya kepada keluarga Selvi Yama, ia menyatakan, "Bibit, saya memang bukan keturunan bangsawan, tapi saya lahir dari orang tua yang membesarkan saya dengan nilai kerja keras, disiplin, dan cinta seni. Bebeit, sebagai pedangdut, saya tidak hanya menyanyi, saya mengelola tim, manajemen, bahkan menulis lagu. Saya pengusaha musik. Bobot, saya punya simpanan emas digital, 2 properti, dan yang terpenting, saya punya niat baik dan cinta tulus." Pernyataan itu viral. Banyak netizen memuji keberanian Hari Putra menyelaraskan nilai tradisional dengan ekspresi modern. Namun tak sedikit pula yang mencibir, itu cuma akting demi konten, tulis akun @nenekjulit. Irfan Hakim, peran ganda, simpati ganda. Nama Irfan Hakim kembali diseret karena publik mengira dia juga terlibat cinta segitiga. Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube pribadinya, Irfan mengklarifikasi, "Saya hanya pengantar, saya hanya ingin melihat cinta yang tulus terjadi.
Dan saya juga belajar banyak tentang makna, bobot, yang sebenarnya, bobot emosional, mental, bukan cuma materi. Menariknya, Irfan kemudian mengundang Selviama ke program, Sahabat Sejiwa, dan terjadi momen haru ketika Selviama menyebut Irfan sebagai role model laki-laki masa kini. Apakah ini berarti ada chemistry terpendam antara Irfan dan Selviama? Publik makin bingung, netizen makin liar, tapi di tengah kabar simpang siur itu, Hari Putra tetap melaju. Ia menyiapkan prosesi lamaran dengan adat campuran Jawa Sunda, termasuk upacara mapak pengantin dan lengser, yang katanya akan ditayangkan secara live di 4 platform sekaligus. Cinta, viral, dan eksistensi. Di era di mana segalanya bisa jadi konten, sulit membedakan mana yang asli dan mana yang sensasi. Tapi satu hal jadi sorotan, apakah prinsip seperti bibit, bebek, bobot benar-benar masih bisa menjadi fondasi hubungan? Jelas bisa, asal tidak dijadikan alat penghakiman, kata Rara Wahyuni, psikolog keluarga. Kita bisa belajar banyak dari proses Hari Putra. Ia tidak memaksakan keunggulan materi, tapi menekankan integritas, niat, dan keterbukaan. Sementara itu, akun gosip, kanal YouTube reaksi, bahkan program infotainment TV saling berlomba membedah presentasi lamaran Hari Putra. Beberapa pengamat digital menyebut ini sebagai revolusi budaya lamaran generasi Z. Apa sih yang dicari? Kembali ke pertanyaan awal, apa sih yang dicari dalam sebuah pernikahan? Jawabannya ternyata sangat personal. Ada yang mencari kenyamanan, ada yang ingin keberlanjutan, ada pula yang mendambakan pasangan sefrekuensi untuk membuat konten viral. Tapi satu benang merahnya, semua ingin cinta yang diterima dan dimengerti. Hari Putra, Irfan, dan Selviama mungkin hanya representasi. Mereka adalah cermin dari generasi masa kini yang mencari cara untuk menyelaraskan nilai lama dengan kehidupan modern. Bibit, bebek, bobot bukanlah sekadar istilah warisan. Ia kini menjadi refleksi atas apa yang kita hargai, asal-usul, kontribusi, dan kualitas pribadi, dalam bentuk yang terus berubah. Dan dalam dunia serba cepat ini, siapa sangka, lamaran pedangdut pun bisa mengajak kita merenungi makna cinta yang sesungguhnya.